kita akan membahas tentang filler dan botox. So, stay tune, jangan kemana-mana ya. Baik, style lovers, suntik filler itu memang biasa dilakukan di wajah dan kita tidak menyarankan untuk menyuntikkan filler itu dilakukan di payudara atau di botox. Bila kita ingin membesarkan payudara kita atau menjadikannya lebih terbentuk, kita menyarankan untuk dilakukan implan atau dilakukan transfer lemak. Nah, untuk botox selain dilakukan di wajah, bisa juga dilakukan tempat lain. Misalnya seperti apa? Telapak tangan dan telapak kaki atau ketiak yang terlalu berkeringat bisa dilakukan suntik botox. Atau kita memiliki betis yang besar yang kita ingin membentuk lebih ramping, kita bisa lakukan suntik botox. Oke, untuk suntik filler, efek samping mati rasa sebetulnya tidak ada. Adapun yang dirasakan hanya sementara karena obat anestesi yang kita berikan sebelum dilakukan suntik filler, dan itu hanya sementara. Maksimal ya hanya 1 jam. Andai kata kita merasakan adanya mati rasa yang lama di daerah yang kita suntik filler, sebaiknya kita kembali ke dokter tersebut untuk memeriksa apakah ada gangguan yang terjadi. Style lovers, setelah kita melakukan suntik filler atau botox, kita sebaiknya melakukan retouch. Jadi, filler itu akan bertahan selama 6 atau sampai 24 bulan. Tergantung bahan yang digunakan. Misalnya ada crosslink atau non-crosslink. Biasanya yang crosslink itu akan lebih lama. Nah, kemudian untuk botox, rata-rata kita lakukan pengulangan setiap 6 bulan sekali untuk mendapatkan hasil yang tetap baik dan diinginkan. Setelah suntik fillers atau botox, bila kita tidak melakukannya lagi, tentunya kulit kita atau wajah kita tidak akan menjadi penyok karena dari suntik filler atau botox itu tetap akan merangsang kolagen di bawah kulit kita, sehingga kulit kita akan tetap terawat. Style lover, suntik filler pun dapat dilakukan untuk meratakan bopeng di wajah. Biasanya kita dokter akan melakukan subsisi dulu sehingga bopeng yang tadinya legok karena ada tarikan di bawah, tarikan tersebut kita putuskan, kemudian kita isi dengan filler tersebut sehingga bopeng yang ada akan menjadi lebih rata. Tergantung dari filler yang digunakan. Misalnya filler yang merangsang penyembuhan luka atau merangsang kolagenisasi, kita harus lakukan berulang-ulang. Adapun yang melakukan bopeng tersebut, mengisi bopeng tersebut dengan silikon. Nah, itu harus dilakukan dengan tenaga yang memang kompeten dan biasa melakukan suntik silikon. Karena bila tidak dilakukan dengan tenaga yang kompeten, silikon itu bisa berpindah tempat. Style lovers, bila kita melakukan suntik filler di tempat sisi layer anatomi kulit yang tepat, filler tersebut tidak akan berpindah tempat ya, karena filler tersebut yang isinya asam hyaluronic acid itu akan diserap kembali oleh tubuh dan merangsang kolagenisasi dari kulit kita. Nah, andai kata filler tersebut pindah tempat, biasanya adalah yang kita suntikan silikon. Nah, itu tidak disarankan menyuntikkan silikon dalam jumlah yang banyak karena silikon tidak diserap oleh badan kita. Nah, dalam jangka yang lama, dia akan pindah tempat dipengaruhi oleh gaya gravitasi kita. Jadi misalnya dari hidung dia akan turun ke bawah. Dari dagu yang mestinya dagunya begini, lama jadi turun. Seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih filler yang digunakan. Tanya kepada dokter yang mengerjakannya. Isinya apa? Jadi, sebaiknya suntikan filler dilakukan oleh tenaga yang memang kompeten dan ahlinya dan terlatih. Malpraktek bisa terjadi bila dilakukan oleh tenaga yang tidak ahli, misalnya dikerjakan oleh salon-salon. Atau mengisi dengan bahan-bahan yang bukan diperuntukkan untuk filler. Karena kalau lihat di media sosial ya, kita bisa lihat video-video. Kayaknya nyuntik filler tuh gampang banget ya, tinggal tusuk sini. Jadi hasil yang bagus. Tusuk sini, dagunya jadi lancip, bukan hidungnya jadi mancung ya. Misalnya kita hanya sembarangan mengisi, misal dengan minyak sayur. Nah, ngisi-ngisi juga sih. Nah, itu akan merusak kulit kita dan bisa menyebabkan kulit kita menjadi infeksi atau menjadi meradang dan akhirnya bopeng atau busuk. Seperti itu. Filler yang digunakan oleh dokter untuk mengisi bagian-bagian tubuh yang
cekung tadi adalah filler yang memang diproduksi dan dibuat untuk kulit kita. Bahannya adalah asam hyaluronic acid yang memang ada di dalam kulit kita atau kalsium hidroksiapatite yang diharapkan untuk merangsang kolagenisasi di bawah kulit. Sedangkan yang biasanya dipakai oleh klinik-klinik yang tidak bertanggung jawab itu, kadang-kadang mereka ada yang memakai minyak, entah minyaknya minyak apa, minyak sayur kah, atau minyak-minyak yang lain, oil-oil yang lain yang dianggap juga bisa mengisi. Padahal itu akan merusak kulit kita yang di bawah ini, jaringan di bawahnya, dan itu tidak diserap oleh badan kita. Bila ditemukan ternyata filler yang diisi yang tidak semestinya, itu biasa kita lakukan pembedahan. Ya, misalnya diisi minyak sayur dan ternyata menyebabkan infeksi karena kan tidak steril ya. Ya kita lakukan pembedahan, kita suntikan antibiotik, kita lakukan pengobatan yang sesuai dengan luka tersebut. Dan sayangnya, saya lovers, kadang-kadang hasil itu permanen rusaknya. Dan akhirnya wajah kita yang maunya menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih bagus, akhirnya menjadi rusak. Jadi hati-hati memilih tempat, jangan mengandalkan hanya murahnya saja. Tapi kita harus melihat tenaga yang menyuntiknya siapa, kompeten atau tidak, bersertifikasi atau tidak, obat yang digunakannya apa. Kita boleh tanya ke dokter kita, obat yang digunakannya apa, sehingga kita tidak salah memilih. Demikian Stella Lovers, informasi yang saya dapat berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Stella Lovers semuanya dan menjaga kulit kita tetap glowing, indah, sehat sepanjang masa. Bye!